Shalom adik-adik. Adik-adik kami yang kelas kecil dan yang kelas besar, kelas Yusuf, kelas Daud maupun kelas Abraham. Hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2020 kita akan mulai ibadah kita ya. Kebetulan Abang Monang dengan Bang Dita akan memimpin pujian. Oleh karena itu, mari kita persiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan, Bang? Ya, hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan, Bang Monang. Alkitab jangan lupa. Alkitab jangan lupa, ya betul. Persembahan. Ya betul, persembahan. Ya, oke. Baik. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ya, Bang, kita nyanyi, Bang. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Ayo adik-adik, kita duduk kembali, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau angkat pujian ini adik-adik, karena memang Bapa kita sangat baik. Buktinya sampai hari ini kita masih diberikan napas hidup, kita boleh beribadah bersama-sama. Ayo adik-adik, mari bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kasih setia Allah sangat besar untuk kita, anak-anaknya, terbukti sampai hari ini adik-adik. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi Allah sangat mempedulikan kita, sangat memerhatikan hidup kita. Oleh karena itu adik-adik sekalian, wajib dan kita mesti bersyukur selalu kepada Tuhan Allah. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, Dia masih pelihara kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, oh Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, sungguh memang Allah kita, Bapa kita
teramat baik dalam hidup kita dan sangat-sangat teramat baik, Bang. Oleh karena itu, apa cara kita selanjutnya, Bang? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adik-adik kita bisa menghafal seperti ayat hafalan kita ya, Bang ya. Ya, untuk ayat minggu hafalan ini. kita hari ini. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di mana, Bang ya? Kitab Titus 2 ayatnya yang ke-12a. Ya. Kalau kalian ada Alkitab di situ langsung coba cepat. Siapa yang bisa cepat buka Alkitab? Ya, Titus ayo 2 cepat, ayat cepat. 12a. Ya. Titus 2 ayat 12a. Ya. Jadi abang di sini pengen terutama kelas Yusuf, ya. Kelas Yusuf. Ya, yang cepat bisa menghafal. Nanti abang bantu dari depan sini ya. Abang bantu. Oke, kita mulai ya. Abang baca dulu. Titus 2 ayat 12a mengatakan firman Tuhan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, Dan supaya kita hidup bijaksana. Ayo, siapa yang sudah bisa pelan-pelan menyebutkan? Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan apa, Bang? Keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Ayo, siapa yang bisa? Ya benar, kelas Yusuf. Wah, ternyata anak-anak di Kampus Tajur Halang, Bang, sungguh hebat ya, Bang ya. Ya, Baik, cepat kalau menghafal itu. cepat ya, baik. Oke. Ya, itu ayat hafalan kita ya. Dihafal ya. Oke, nanti minggu depan mungkin guru yang akan ngajar nanya loh. Ya betul, akan ditanya kembali. Dihafal belum ayat hafalan pada Titus 2 ayat 12a? 12a. Oke, kalau begitu kita sambut firman Tuhan yang baru tadi kita hafal, kita baca dengan lagu berikutnya, Bang. Iya, disayang Tuhan. Tahu kan lagu ini? Sayang, disayang, gitu kan? Nanti kita sayang, glory, dan happy yaya. Ayo, Bang, musik. Ayo adik-adik, semua kita bernyanyi dengan semangat ya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan sekali lagi, sayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Happy ayam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, tapi kelihatannya sudah segar ya. Iya, sudah segar, Sudah benar ya. banyak gerakan juga, jadi semangat kita ya. Iya, betul, Bang. Memang kita dalam Tuhan harus selalu semangat. Tapi lebih semangat lagi, Bang, ketika kita nanti masuk dalam dua syafaat. Kenapa adik-adik? Karena dalam dua syafaat ini kita mau supaya pertama kita akan mendoakan supaya coronavirus cepat berlalu, Bang ya. Supaya kita bisa ketemu teman. Bisa belajar di sekolah. Iya, bisa belajar di sekolah. Dan yang terpenting, Bang, sekarang gereja kita kan lagi dibangun di Tajur Halang.
ya kan? Gedung sekolah minggunya sudah mau selesai. Begitu juga gereja utamanya, supaya kita nanti bisa sama-sama ketemu bareng teman. Ayo adik-adik, sekarang kita mau persiapkan hati kita. Kita masuk dalam 2 syafaat ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbukti ketika hari ini Bapa, kami masih boleh menikmati napas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur dan bersuka cita Tuhan, karena kami masih boleh beribadah bersama-sama yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu GKPS Tajur Halang. Sekalipun Tuhan ada virus corona dan kami terpaksa harus beribadah di rumah, tetapi sungguh itu tidak mengurangi sukacita kami. Bapa, pada hari ini kami mau berdoa, bersehati, bersepakat semuanya. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu semua ini seizin Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami dan lalukanlah kiranya wabah penyakit corona ini dari muka bumi ini Tuhan, terkhusus untuk Indonesia, terkhusus juga untuk jemaat kami di GKPS Tajur Halang. Bapa, kami juga mendoakan khususnya untuk adik-adik kami yang pada saat ini masih belajar dari rumah dan juga berkebaktian dari rumah. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka juga kesehatan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk pendidikan atau sekolahnya, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Dan pada siang hari ini juga Bapak, kami mau berdoa khususnya untuk kedua orang tua yang kami sangat kasihi. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati seluruh pekerjaan mereka, seluruh usaha yang mereka lakukan, supaya mereka senantiasa boleh membiayai kehidupan kami anak-anaknya, khususnya untuk biaya sekolah kami dan juga keperluan kebutuhan kami. Bapak, kami juga mau berdoa khususnya untuk pembangunan gereja kami, gereja GKPS Tajur Halang. Biarlah Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan, mencukupkan segala dana yang kami perlukan. Dan biarlah kiranya tangan Tuhan juga yang memberikan dan mencukupkan segala biaya yang diperlukan, supaya tiba waktunya Tuhan, gereja kami akan selesai dan kami boleh beribadah bersama-sama. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga untuk pimpinan majelis dan seluruh jemaat dan juga majelis yang ada di Tajur Halang. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati. Dan kami juga mendoakan seluruh pengurus dan juga guru-guru sekolah minggu GKPS Tajur Halang yang selalu bersemangat untuk melayani kami. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita, supaya setiap minggunya Tuhan kami selalu diberikan firman Tuhan lewat ibadah kami, ibadah seksi sekolah minggu. Tuhan, banyak hal yang sudah kami lakukan, ada mungkin kesalahan, kekurangan di hadapan Tuhan melalui perbuatan kami. Hapuskanlah kiranya Tuhan segala dosa-dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang anugerah dan berkat yang Tuhan hendak berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Jadi apa selanjutnya, Bang? Ya, oh ya, masuk firman kita ya. Ya, kita firman. Mendengar firman Tuhan. Iya, benar. Sebelum itu kita angkat pujian ya. Ya. Lagunya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tuhan. Ya, adik-adik, mari siapkan Alkitabnya, siapkan juga alat tulisnya. Kita mau sambut firman Tuhan, kita mau siapkan hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan senantiasa menolong kita, baik di masa-masa susah maupun di masa-masa sulit. Ayo Bang. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekalian, khususnya kelas Abraham. Sekarang kita masuk pada firman Tuhan ya. Oleh sebab itu, pasti kalian sudah siapkan Alkitab kita, dan kita akan mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, berikan kami pemahaman dan pengertian daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah keberadaan kami pada hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran. Amin. Ya, adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini itu diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Nanti teksnya ada ya di sini, tertulis satu ayat, abang bacakan dari sini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, adik-adik sekalian, tema kita pada hari ini adalah utamakan kebutuhan. Ya. Berbicara masalah kebutuhan, kalian pasti tahu. Apa sih kebutuhan manusia? Ya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Atau kebutuhan kita bagi dua. Kebutuhan jasmani, seperti pakaian, sandang, pangan, atau kebutuhan rohani. Ya. Tetapi di balik kata kebutuhan ada kata keinginan. Nah, di sini pemahaman kalian harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mungkin sepintas kedua kata ini adalah beda-beda tipis. Saya butuh, saya ingin. Ya. Terlebih kalian sudah tahu apa sih kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar. Tetapi kalian jangan terjebak dengan kalimat apa sih keinginan kalian. Yuk kita bahas masalah ini ya dalam firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, segala sesuatu diperbolehkan. Kita diberi kebebasan, benar. Tetapi kebebasan itu tidak semuanya berguna. Adik-adik sekalian, abang mau review dulu ke belakang
dari sejarah Alkitab, kita tahu perjalanan bangsa Israel, ya, di mana bangsa Israel diberi kebebasan, diberi kemerdekaan setelah keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir, ya kan, mereka bersungguh-sungguh dalam perjalanan. Mereka minta air, mereka minta makanan, ya, Tuhan berikan semuanya. Tapi itulah bangsa Israel, dikasih makanan, sudah diingatkan ambil secukupnya, tapi mereka ambil sebanyak-banyaknya, yang mana berdampak kepada sakit perut dan akhirnya mati. Demikian juga ketika bangsa Israel, ya, ditinggal oleh Musa ketika Musa berdoa. Ingat cerita pohon ara, ya, di Bukit Sinai, yang mana Musa turun airnya membawa 2 loh batu. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu? Mereka menyembah berhala. Mereka membuat anak sapi emas terbuat dari emas. Mereka menyembah berhala dan Musa marah, akhirnya mematahkan 2 loh batu itu. Bangsa Israel ketika membangun Menara Babel, ya, karena pintarnya, merasa pintar, akhirnya mereka ingin menyamai Tuhan. Akhirnya apa? Manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Demikian juga tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, ketika kota Korintus merupakan kota tua tapi yang modern, maju, ya, itu di kota di Yunani itu, ya. Dan kita tahu bahwa jemaat Korintus pada saat itu banyak yang meninggalkan Tuhan, tergoda oleh kehidupan kota metropolitan, kota Korintus pada saat itu. Dan akhirnya dibuatlah surat oleh utusan jemaat kepada Paulus, dan Paulus membalas suratnya itu menanggapi situasi jemaat di Korintus pada saat itu. Dan inilah nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. Dan jangan sampai pula terulang kembali kepada kita ketika kita diberi kemerdekaan, ketika kita diberi kebebasan, karena kita sebagai anak-anak Allah yang telah mendapatkan hidup baru karena pengorbanan Yesus di Bukit Golgota menebus dosa-dosa kesalahan kita, kita tidak dapat mempercayai, mempergunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan ingin kemerdekaan maupun kebebasan yang ada pada diri kita, kita pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Nah, setelah kalian pahami dulu apa itu kebutuhan, ya, menurut catatan Abang adalah kebutuhan segala sesuatu yang diperlukan agar terpenuhinya kelangsungan hidup, seperti makan, minum, ya, serta keinginan adalah sesuatu yang diinginkan setelah terpenuhinya adalah kebutuhan. Kalian sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, Abang berharap supaya kalian jangan terjebak dalam pola kehidupan kalian, dan kalian harus bisa memahami dan mengerti mana itu kebutuhan kalian yang diperlukan sekarang ini,
Terlebih dalam situasi sekarang kita masih belum bebas daripada COVID-19, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kalian pun punya keinginan atau ambisi untuk bisa meluapkan emosional diri kalian. Nah, inilah nasihat Paulus kepada jemaat Korintus, juga kepada kita pada saat ini, kepada kalian adik-adik kelas Abraham. Kalian pun akan dibekali lagi banyak lagi nanti pemahaman dan pengertian kekristenan kalau sudah berjalan nanti kelas katek. Ya, banyak belajar tentang kekristenan. Nah, yang Abang mau coba tekankan di sini adalah apakah kemerdekaan atau kebebasan yang kita pakai itu dapat bermanfaat buat kita? Karena tadi dikatakan adalah segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Apakah berguna buat kalian? Dan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Apakah membangun untuk kepentingan kalian? Ada pertanyaan yang mungkin kalian harus bisa tanggapi dan bisa berikan jawaban. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Apakah itu tidak merugikan orang lain? Apakah itu untuk memuliakan Tuhan? Kalau jawaban semuanya iya, kerjakan. Kalau tidak, jangan. Tapi kalau jawaban kalian ada ya, ada tidak, itulah ya yang dikatakan tadi, rasa tanggung jawab, kebijaksanaan kalian untuk melakukan atau tidak, ya. Karena kebebasan yang kalian terima, kebebasan yang bertanggung jawab. Ingat nas hafalan kita tadi, ya. Nas hafalan kita itu adalah Titus 2 ayat 12a, dikatakan bahwa ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Berarti kita harus mengalahkan keinginan daging, keinginan diri kita. Kita maunya apa sih? Ya. Dan supaya kita hidup bijaksana. Nah, supaya kita hidup bijaksana. Nah, bagaimana mengartikan kata bijaksana dalam kehidupan kalian, dalam sikap kalian sebagai anak remaja, anak Tuhan, anak yang dalam pertumbuhan? Kiranya Roh Kudus membimbing kita semua, membimbing kalian, agar kalian bisa diberikan kebijaksanaan, agar kalian juga cukup arif dalam menentukan langkah kalian. Abang tidak bisa pungkiri bahwa kalian juga dalam masa-masa pancaroba, ya, masa akil balik. Hati-hati dalam pergaulan, dimanapun kalian berada. Hati-hati dalam pertemanan, ya. Banyak cobaan, banyak tantangan, ya. Bijaksanalah dalam menentukan teman, bijaksanalah dalam menentukan sikap perilaku kalian, menempatkan diri kalian. Dan jangan lupa bahwa kalian adalah anak Tuhan, anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Jangan permalukan nama keluarga, ya. Kalian bisa pilih mana yang baik, mana yang benar. Ingat lagu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati, pergunakan menentukan langkah kalian. Adik-adik sekalian, Abang ingin supaya kalian tegas mengatakan ya atau stop atau tidak, untuk memutuskan mata rantai bahwa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ya. Bicara soal kebutuhan, semuanya pasti butuh. Terlebih dalam masa sulit sekarang ini. Ya. Orang tua kita pun mungkin dari segi ekonomi banyak membutuhkan biaya. Tetapi ingat, keinginan kalian harus kalian bisa batasi. Harus bisa kalian batasi. Mana yang diperlukan sekarang, mana yang bisa ditunda, atau mana yang bisa ditiadakan. Karena mungkin masih banyak hal-hal yang mau kita kerjakan, ada hal-hal yang mau kita perlukan, yang kita dahulukan. Ya, bijaksanalah kita dalam menentukan sikap kita, bijaksanalah kita dalam menempatkan diri kita, terlebih untuk melawan keinginan-keinginan yang tidak diperlukan, yang tidak bertentangan, yang tidak menyenangkan atau untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik sekalian, lebih baik kita bersyukur daripada bersungut-sungut. Lebih baik kita mendengarkan daripada bergosip. Lebih baik kita memuji daripada mengomel, mengumpat. Lebih baik kita bekerja daripada kita bengong-bengong, malas-malasan. Lebih baik kita melayani daripada dilayani. Itulah sikap kita, ya, perilaku kita. Karena apa? Karena untuk kepentingan dan faedah diri kita. Kalau kalian banyak bermain game, kalau kalian menginginkan handphone dengan RAM-nya yang besar karena kalian ingin bermain game, tunda dulu, atur waktu kalian. Ya. Kapan lagi untuk belajar? Ya. Apakah kalian bisa mengatakan kebutuhan memegang handphone ketika mau tidur malam sampai akhirnya berlarut-larut, tidak terasa sudah jam 12, jam 1, bahkan jam 2, sehingga besok bangun kesiangan, sehingga besok terlambat ke sekolah walaupun sifatnya kegiatan daring, tidak terasa pulsa pun habis, paket datanya pun habis. Itulah keinginan kalian yang harus kalian bisa atur, keinginan kalian harus kalian batasi, kalian rem, supaya kalian bisa menempatkan diri kalian untuk faedah yang berguna. Paham itu semua? Ya? Utamakan kepada hal-hal yang berguna. Utamakan kepada yang membangun. Lebih bagus kalian bernyanyi tadi seperti Abang bilang, berdoa, ya kan? Itu kan membangun kalian, kedekatan diri kalian kepada Tuhan. Dan juga membangun kedekatan kalian kepada sesama manusia. Faedahnya terasa. Dan faedahnya memang itu yang diharapkan untuk diri kalian, daripada kalian mengerjakan keinginan-keinginan kalian yang tidak jelas, Abang bilang. Ya. Paham itu? Oke? Ya, jadi Abang pikir pembatasan daripada mana kebutuhan, mana keinginan, kalian bisa tahulah itu. Ya. Ya lagi dalam situasi sekarang ini mohon ya Abang minta bantu kerjasama yang baik di tengah-tengah keluarga supaya ya keluarga kita tetap harmonis. Ya, jangan gagal keinginan kalian yang aneh-aneh, yang minta yang gak jelas, Abang bilang, ya, pengen main ke mall, udah tahu mall sekarang lagi PSBB, ya, cari makanan yang harus di mall, apa yang ada di rumah lah, ya, batasilah, ya, pahamilah.
Kalau kalian begitu kelakuan, kalau mama cerewet, ya kalian juga yang pusing nanti kan. Tapi memang itu tujuannya untuk kebaikan kalian. Oke, jadi itu yang bisa Abang sampaikan untuk mencapai sasaran daripada tema kita. Utamakan kebutuhan, tapi Abang tekankan kebebasan yang bertanggung jawab. Kalian sudah besar, kalian sudah pasti memahami, mengerti mana yang bisa kalian pertanggungjawabkan, karena itu untuk kepentingan diri kalian semua. Oke, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama. Biarlah Tuhan kami tetap bijaksana untuk mengintegrasikan dalam kehidupan kami, agar boleh Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami boleh mendapatkannya, karena memang Tuhan kami membutuhkan, dan kami juga boleh membatasi juga Tuhan keinginan kami, karena kami Tuhan tahu keberadaan kami di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sekalian, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sudah dipersiapkan ya persembahan kita? Sudah ya? Oke. Sebagai dasar firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk abang, kakak, kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun eu ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baiklah adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, Tuhan kami Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik pada hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan doa syafaat kami, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami juga sudah kumpulkan persembahan kami. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, terlebih kepada orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga kami semua, agar kiranya Tuhan, kami tetap selalu dalam penuh sukacita daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menerangi kehidupan kami, agar kami tetap Tuhan dapat mengerjakan pekerjaan kami dimanapun kami berada. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menebus segala dosa kesalahan kami dan mengajari kami berdoa. Marilah kita berdoa
seluruh doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Sampai ketemu dalam Sampai ibadah ketemu minggu depan. kembali. Tuhan memberkati. Horas. Horas.